Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutardi. Saya mahasiswa program D3 Rekam Medis Informasi dan Kesehatan dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya sedikit akan mempresentasikan tentang sistem anatomi malformasi kongenital atau yang biasa disebut dengan kelainan bawaan. Definisi dengan kelainan bawaan itu sendiri terdiri dari suatu kelainan pada struktur fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi baru lahir. Biasanya timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera bayi baru lahir. Sekitar 3-4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat mulai tumbuh. Biasanya 7,5% terdiagnosis ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Jenis cacat lahir itu sendiri terdiri dari satu, kecacatan struktur dan fungsi, cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing, clubfoot atau kaki berubah dari posisi normal, cerebral palsy, gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Yang nomor dua, kecacatan metabolik, phenylketonuria atau tidak punya asam aminofenalain yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak atau dopamin, norepinefrin, dan adrenalin. Terjadi pada saat tahap kehamilan. Kebanyakan terjadi mulai pada usia trimester pertama masa kehamilan atau organogenesis. Umumnya tidak diketahui 60%. Lainnya 40% yaitu penyakit genetik, perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal, seperti penyakit Down syndrome, sickle cell anemia. Faktor-faktor lainnya, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, perokok aktif, punya penyakit diabetes mellitus atau penyakit DM, mengkonsumsi obat-obat yang bersifat teratogenik, terkena infeksi rubella pada trimester pertama, defisiensi asam folat, defisiensi yodium, konsumsi alkohol, vaksinasi selama ibu hamil. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah satu, kelainan jantung, kedua, spina bifida, celah pada tulang belakang bayi, dan nomor tiga, hipospadia, lubang uretra di bawah penis. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Contoh kelainan metabolisme yang pertama, penyakit Tay-Sachs atau penyakit fatal pada sistem saraf pusat. Yang kedua, phenylketonuria atau kelainan genital yang muncul sejak lahir di mana tubuh tidak melerai phenylalanine atau asam amino. Faktor risiko congenital abnormalities. 1. Teratogenik. Teratogen, setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko suatu kelainan bawaan. Contohnya, radiasi, obat tertentu, dan racun. Sebaiknya wanita hamil tidak mengkonsumsi obat-obat yang tidak dianjurkan oleh dokter. Harus dikonsultasikan dulu. Berhenti merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak menjalani pemeriksaan ulasan kecuali jika sangat mendesak. Beberapa infeksi kehamilan yang dapat menyebabkan sejumlah kelainan seperti sindroma rubella kongenital, ditandai dengan gangguan penglihatan, kelainan jantung, keterbelakangan mental, cerebral palsy. Yang kedua, infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil bisa menyebabkan infeksi massa yang berakibat fatal, gangguan pendengaran, ketidakmampuan belajar, pembesaran hati atau limpa, keterbelakangan mental, dan cerebral palsy. Yang ketiga, infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil. Jika ditularkan kepada bayinya sebelum atau selama proses persalinan berlangsung, bisa menyebabkan kerusakan otak, cerebral palsy, gangguan penglihatan atau pendengaran, serta kematian bayi. Yang keempat, sindroma varicella congenital disebabkan cacar air dan bisa menyebabkan terbentuknya jaringan parut pada otot dan tulang. Yang ketiga, penyebab resiko gizi. Kekurangan asam folat bisa meningkatkan risiko terjadinya spina bifida atau kelainan tabung saraf. Yang keempat, faktor genetik dan kromosom.
Genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan yang diwariskan melalui gen yang abnormal dari salah satu atau kedua orang tua. Gen adalah pembawa sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Pola pewarisan kelainan genetik. Pertama, autosom dominan. Jika suatu kelainan atau penyakit timbul, meskipun banyak, hanya terdapat satu gen yang cacat dari salah satu orang tuanya. Contoh, akondroplasia atau gangguan tulang yang menyebabkan kerdil. Kedua, autosom resesif. Jika untuk terjadinya suatu kelainan bawaan, diperlukan dua gen yang masing-masing berasal dari kedua orang tua. Contohnya penyakit Tay Sachs. Ya, ketiga, X-linked. Jika seorang anak laki-laki mendapatkan kelainan dari gen yang berasal dari ibunya, maka keadaannya disebut X-linked karena gen tersebut dibawa oleh kromosom X. Contoh penyakitnya hemofilia dan buta warna. Yang keempat, Y-linked. Ayah menurunkan penyakit kepada anak laki-lakinya, anak perempuan hanya membawa secara karir. Contohnya infertilitas, retinitis pigmentosa atau kelainan pada retina. Kelainan bawaan menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibat fatal. Terdapat lebih dari 4.000 jenis kelainan bawaan, mulai dari yang ringan sampai yang serius, dan meskipun banyak diantaranya yang dapat diobati maupun disembuhkan, tetapi kelainan bawaan tetap merupakan penyebab utama dari kematian pada tahun pertama kehidupan bayi. Selama menjalani perawatan prenatal, ada beberapa jenis tes yang ditawarkan kepada semua wanita hamil, atau yang disebut dengan tes screening. Dan ada pula beberapa jenis tes yang ditawarkan hanya kepada wanita atau pasangan suami istri yang memiliki faktor risiko atau tes diagnostik. Tidak ada tes yang sempurna. Seorang bayi mungkin saja terlahir dengan kelainan bawaan meskipun hasil tesnya negatif. Jika tes memberikan hasil yang positif, biasanya perlu dianjurkan tes lebih lanjut. Seorang wanita hamil sebaiknya melakukan vaksinasi fungsinya membantu mencegah penyakit akibat infeksi. Meskipun semua vaksin aman diberikan pada masa hamil, tetapi akan tetap lebih baik jika semua vaksin yang dibutuhkan telah dilaksanakan sebelum hamil. Seorang wanita sebaiknya menjalani vaksinasi sebagai berikut. Yang pertama, minimal 3 bulan sebelum lahir. MMR. Vaksin MMR, mumps, gondongan, measles, campak, rubella atau campak Jerman, campak 3 jenis virus yang dilemahkan. Yang kedua, minimal 1 bulan sebelum hamil, vaksin varicella atau cacar air. Yang ketiga, aman diberikan kepada saat hamil, booster tetanus, difteri, vaksinasi hepatitis A, vaksin hepatitis B, vaksin influenza, vaksin pneumokokus. Beberapa di sini ada kelainan malformasi kongenital. Yang pertama, celah bibir atau langit-langit mulut sumbing. Terjadi jika selama masa-masa perkembangan jaringan mulut atau bibir tidak terbentuk sebagai mestinya. Bibir sumbing adalah suatu celah di antara bibir bagian dan dengan hidung. Yang kedua, detak tabung saraf. Terjadi pada awal kehamilan, yaitu pada saat terbentuknya bakal otak dan korda spinalis. Dalam keadaan normal, struktur tersebut melipat membentuk tabung pada hari ke-29 setelah pembuahan. Jika tabung tidak menutup secara sempurna, maka akan terjadi defek tabung saraf. Bayi yang memiliki kelainan ini banyak yang meninggal di dalam kandungan atau meninggal segera setelah lahir. Dua macam defek tabung saraf yang paling sering ditemukan adalah spina bifida. Terjadi jika kolumna spinalis tidak menutup secara sempurna di sekeliling korda spinalis. Yang kedua, anencephalus terjadi jika beberapa bagian otak tidak terbentuk. Yang ketiga, kelainan jantung terdiri dari defek subtum atrium dan ventricle atau terdapat lubang pada dinding yang memisahkan jantung dari kiri dan kanan. Yang kedua, patent ductus atresius. Yang ketiga, stenosis katup aorta autopulmonalis. Yang keempat, tetralogolivalot. Yang kelima, pemakaian obat tertentu. Yang keenam, penyebab lainnya adalah pemakaian alkohol, rubella, dan diabetes pada selama hamil. Yang keempat, cerebral palsy.
Biasanya baru diketahui beberapa minggu atau beberapa bulan setelah bayi lahir, tergantung kepada berat kelainannya. Gangguan ini di dalam pergerakan, keseimbangan, dan postur tubuh karena cedera otak dan kekurangan O2 pada saat kelahiran. Yang kelima, clubfoot, sekumpulan kelainan struktur pada kaki dan pergelangan kaki, di mana terjadi kelainan pada pembentukan tulang sendi, otot, dan pembuluh darah. Yang keenam, dislokasi panggul bawaan, terjadi jika ujung tulang paha tidak terletak di dalam kantung panggul. Yang ketujuh, hipotiroidisme kongenital, terjadi jika bayi tidak memiliki kelenjar tiroid atau jika kelenjar tiroid tidak terbentuk secara sempurna. Yang ke-10, yang ke-8, fibrosis kistik menyerang sistem pernafasan dan saluran pencernaan. Tubuh tidak mampu membawa klorida dari dalam sel ke permukaan organ sehingga terbentuk lendir yang kental dan lengket. Penyebabnya, protein pada tubuh tidak mampu mengatur keluar masuknya garam pada sel. Defek saluran pencernaan. Yang ke-9, saluran pencernaan terdiri dari kerongkongan lambung, usus halus dan usus besar, rectum serta anus. Di antaranya adalah atresia esophagus, hernia diafragmatika, stenosis pylorus, gastroschisis dan amphalokel, atresia anus, atresia biliar. Yang ke-10, Down syndrome atau Down syndrome merupakan sekumpulan kelainan yang terjadi pada anak-anak yang dilahirkan dengan kelebihan kromosom nomor 21 pada sel-selnya. Mereka mengalami keterbelakangan mental dan memiliki wajah dan gambaran fisik lainnya. Kelainan ini sering disertai dengan kelainan jantung. Yang ke-11, fenilketonuria merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi pengolahan protein oleh tubuh dan bisa menyebabkan keterbelakangan mental. Bayi yang terlahir dengan fenilketonuria tampak normal, tetapi jika tidak diobati mereka akan mengalami gangguan perkembangan yang baru terlihat ketika usianya mencapai 1 tahun. Yang ke-12, sindroma X yang rapuh ditandai dengan gangguan mental mulai dari ketidakmampuan belajar sampai keterbelakangan mental, perilaku autis, dan gangguan permusatan perhatian serta hiperaktivitas. Gambaran fisiknya khas, yaitu wajahnya panjang, telinganya lebar, kakinya datar, dan persendiannya sangat lentur. Lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki biasanya. Yang ke-13, distrofi otot. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan lebih dari 40 macam penyakit otot yang berlainan, yang semuanya ditandai dengan kelemahan dan kemunduran yang progresif dari otot-otot yang mengendalikan pergerakan. Yang ke-14, anemia sel sabit merupakan suatu kelainan sel darah merah yang memiliki bentuk abnormal seperti bulan sabit, menyebabkan anemia kronis, serangan nyeri, dan gangguan kesehatan lainnya. Yang ke-15, penyakit Tay-Sachs. Penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kebutaan, demensia, kelumpuhan, kejang, dan ketulian. Penyakit keturunan di mana terjadi penimbunan gangliosida atau suatu hasil metabolisme lemak di dalam jaringan. Yang terakhir, sindroma alkohol pada janin. Sindroma ini ditandai dengan keterlambatan pertumbuhan, keterbelakangan mental, kelainan pada wajah, dan kelainan pada sistem saraf pusat. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam semangat dari kelas 19B1 RPL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.